Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Pembahasan sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan secara tertutup oleh Gubernur Aceh bersama anggota Forum Bersama DPR dan DPD RI Dapil Aceh berlangsung sekitar 2 jam. Usai rapat, Gubernur Aceh menegaskan bahwa 4 pulau yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai wilayah Sumatera Utara itu memang milik Provinsi Aceh yang sudah diwariskan oleh para leluhur, sehingga pemerintah Aceh wajib mempertahankannya. Itu hak kita, kewajiban kita, wajib kita pertahankan. Karena yang telah kita ketahui, pulau itu adalah milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Mestinya berita kita akan menjadi hal yang mencerahkan, hal yang menyadarkan, hal yang menggerakkan, hal yang memberikan pengertian Indonesia kita dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Indonesia Raya, kiri dan kanan, atas dan bawah, semuanya disebut dengan Indonesia Raya. Bung kameramen mau baca berita apa? Gerangan. Baik, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Langsung saja Bung Alfian, kita akan membahas Aceh lagi Bung Alfian. Di awal saya akan sajikan 2 berita Bung Alfian. Yang pertama tentang Gubernur Aceh ogah atau menolak ajakan Bobi kelola bareng 4 pulau yang dirampas itu Bung Alfian. Nah yang kedua, Yusuf Kala Bu Alfian. Justru semakin memanas soal polemik 4 pulau yang diperebutkan Aceh. Yusuf Kala ungkit MOU Helsinki ya. Baik Bu Alfian, untuk respon awal ini bagaimana nih Bu Alfian? Karena terlihat Tito Bobi sibuk mengajak diskusi. Jadi yang saya heran tuh Bu Alfian, ngerampok dulu baru ngajak kerjasama. Ini kan aneh Bu Alfian. Sama artinya kayak orang udah nyolong, pas udah ketahuan nyolong baru bilang, kita bareng-bareng nih. Ini kan aneh. Untuk respon awalnya silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin mengawali dulu dengan pemirsa, untuk pemirsa semua. Aceh adalah satu nama teritorial, kumpulan orang yang sangat legend. Jangan lupa Aceh adalah satu daerah yang pernah menyiapkan pesawat terbang yang pertama kali untuk menutup malu Bapak Soekarno. Betul. Maka para ulama-ulama berkumpul dan mengumpulkan sumbangan dari yang namanya emas 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Dan akhirnya terkumpullah seluruh barang-barang berharga itu dijual, dikonversi berupa pembelian pesawat Dakota. Pesawat terbang yang pertama yang bernama Dakota, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu sumbangan dari masyarakat Sumatera Barat. Nah, artinya Aceh adalah sesuatu gitu. Kalau saya ingin katakan, Aceh itu sesuatu. Jadi jangan macam-macam sama Aceh menurut saya. Dia adalah serambi Mekah dan dia adalah ladang penyembelihan buat tentara-tentara Belanda pada zamannya, dan dia adalah tempat pemasok mujahidin dalam sejarah yang telah cukup melegenda. Nah, sehubungan dengan 4 pulau yang sudah dialihkan secara sangat sepihak, menurut saya sikap Gubernur Aceh harus ditopang dengan kesadaran bahwa Aceh kita, Aceh Indonesia kita Indonesia, ada Aceh di dalamnya, Aceh bagian dari Indonesia kita. Ini penting saya sampaikan. Yang kedua, sikap Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala adalah orang yang sangat kerja keras untuk meredam bagaimana gerakan Aceh Merdeka tersebut tidak berlanjut. Sesungguhnya gerakan Aceh Merdeka itu adalah bentuk akibat dari kekecewaan masyarakat Aceh atas ketidakadilan terhadap kiriman produk sumber daya alam yang jumlahnya waktu itu yang saya tahu itu sekitar 60 triliun per tahun anggaran dikirimkan ke Jakarta. Tapi ketika di tiap tahun anggaran yang sama, pemerintah Aceh cuma mendapatkan 105 M. Bayangkan 60 triliun disetor, dia cuma dapat 105 M. Itu kan istilahnya separuh triliun aja enggak, ya kan? Dan ini berjalan dalam jangka panjang. Dan seolah-olah masyarakat Aceh tidak paham
Iya. Jadi kemarahan mereka dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan itu adalah akibat atas ketidakadilan yang mereka mengatakan kami berhadapan dengan pemerintah Jakarta. Begitu kalau saya ingat dalam sejarah pergolakan di masyarakat Aceh. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, tadi sempat diskusi dengan Bung Alfian sepulang dari masjid tersebut bahwa Aceh itu sangat berjasa. Tadi Bung Alfian di awal sudah sempat spill ya beberapa atau sebutkan beberapa jasa Aceh ya Bung Alfian. Dan yang menariknya adalah Bung Alfian sampaikan kalau waktu itu Aceh nggak mau sesuatu gitu, tidak setuju sesuatu, itu Indonesia bisa diduga tidak akan ada gitu. Nah di sesi tengah ini menariknya adalah gini Bung Alfian, kok bisa daerah yang bisa dianggap berjasa malah pulaunya mau dirampok nih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bung Alfian, kok saya melihatnya begini ya Bung Alfian, ini Aceh atau Sumatera lah ya menjadi tameng juga menurut saya Bung Alfian. Kalau Aceh jebol maka pagar laut akan sangat gampang. Raja Ampat akan sangat gampang. Apalagi kan di sana masih konflik kan istilahnya katakan dengan KKB. Jadi menurut saya ini kalau Aceh sampai goyang atau sampai berhasil dimantu Jokowi ngerampok ini bahayanya menurut Bung Alfian bagaimana? Untuk sesi tengahnya silakan Bung Alfian. Ya, saya ingin mencoba menyambung tadi. Dalam konvensi internasional ada gium tidak tertulis, ada satu rumusan tidak tertulis, kesepakatan tidak tertulis. Apabila sebuah negara pernah dijajah oleh negara tertentu dan itu terjadi selama 150 tahun penuh. Nah, secara nasional, secara negara tersebut gitu ya. Ternyata yang membuat kita tidak bisa dinyatakan dimiliki oleh Belanda karena Aceh sampai proklamasi kemerdekaan tidak pernah merasa pernah dijajah. Yeah. Nah, walaupun ada proses pengurangan teritorial, pengurangan daya perlawanan, tapi itu sudah tahun 1913 atau 1920-an. Artinya kalau dihubungkan dia dengan proklamasi kita tahun 1945, itu kan selisihnya baru 20 tahun. Jadi tidak ada 150 tahun yang pernah dijajah secara keseluruhan dan jumlah akumulasinya boleh dibilang di bawah daripada 20 tahun. Yeah. Kalau secara nasional kan kita sering mendapat sebutan 350 tahun segala macam. Jadi intinya Indonesia tetap ada karena kita punya Aceh yang membuat kita mengalami penegasian dari pencaplokan secara teritorial negara internasional dalam konvensi. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan perampokan yang berhubungan dengan 4 pulau itu menurut saya sebuah yang melukai hati lah. Bagaimanapun jangan juga dibilangnya karena ini kan bukan kotak-kotak gitu kan. Iya. Contoh saya udah berikan Bung Kameramen kemarin seperti Bandara Adi Sumarmo di Solo itu dia adalah irisan antara Boyolali, Karanganyar dan Solo. Dan sebenarnya itu malah Bandara Adi Sumarmo adanya di Boyolali. Ya walaupun disebutnya Solo, tapi itu di Boyolali. Artinya di sana ada semacam pengetahuan sejarah. Betul. Bukan hanya sekedar bicara planologi tapi historisnya bagaimana. Dulu konvensi politiknya bagaimana, konsesi politiknya bagaimana. Nah, ingatan dari saya adalah buat pemirsa, ingat Rempang Barelang-Galang. Rempang dalam bahaya karena penduduknya secara sistematis berkurang tanda kutip dengan berbagai cara-cara yang tidak bisa diterangkan secara terbuka. Diculik. Itu respon tengahnya Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Yang menarik, kalau kita melihat fenomena pagar laut di Banten itu, mereka tuh masyarakat di Banten itu terlihat memang sudah dirawat, akhirnya masyarakat di bawah itu mudah dipecah, Bung Alfian. Nah, yang menarik dari Aceh, ketika pulau itu dirampok via Tito, dikasih ke mantunya Jokowi, itu 4 pulau itu benar-benar didudukin, diramein sama warga Aceh. Ini kan kompaknya Masya Allah, Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian, di sesi akhir ini, jika Gubernur Aceh mendengar, atau mungkin lebih umumnya seluruh warga Aceh menyimak video Bung Alfian kali ini, apa pesan jihad Bung Alfian untuk warga Aceh? Karena menurut saya Aceh menjadi benteng terakhir Bung Alfian dari perampokan-perampokan Jokowi men atau para penjahat mafia. Silakan untuk closingnya, silakan. Lawan terus warga Aceh, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Lawan KPKP, keluarkan kembali yang namanya rencong, yang namanya badik segala macam. Dan warga yang ada di empat pulau itu Bung Kameramen,
Ketika bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, itu mengkonfirmasi bahwa memang itu pulau milik Aceh. Nah, Gitu kan? Dengan begitu kan berarti ya. Berarti kan ayo coba mana kalau memang punya lu mana orang Iya, ya kan? benar. Jadi arti itu ya. Jadi artinya untuk pagar laut saya sebagai orang yang bertinggal di Banten selama 46 tahun. Nah, saya hanya berpesan, ayo para ulama, ayo para pendekar, ayo para jawara, ayo intelektual, warga yang teriak-teriak pribumi, aing teh Banten. Ayo orang Banten jaga negeri kita sendiri. Ayo jaga Banten kita. Nah, bagaimana situasi yang berhubungan dengan 4 pulau tadi? Saya pikir sederhana, Bung Kameramen. Dengan banyaknya warga Aceh di 4 pulau tersebut mengkonfirmasi bahwa pulau tersebut milik orang Aceh. Jadi tidak perlu lagi pakai minta kompromi-kompromi. Pilihkan saja, anulir saja SK-nya Pak Tito. SK yang nomor .2.2 itu dinyatakan SK dibatalkan dan ke-4 pulau itu dikembalikan kepada pemerintah Aceh. Dan Bobby secara terbuka di seluruh media menyatakan permohonan maaf telah rakus ngikutin mertuanya. Ya, lakukan apa-apa bentuk-bentuk supaya nanti Bobby juga lebih ringan sedikit di yaumul masyarnya. Pemirsa sekalian, yang berhubungan dengan masalah ini, kita ingin mengatakan pembelaan kita kepada seluruh ketidakadilan dari ujung Aceh, dari pulau yang 4 sampai Raja 4. Kita ingin sampai kepada sebuah pemihakan. Sekian dibacain berita, terus berjuang, jaga keutuhan NKRI, ayo Bung rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.